nothing now, it's all gonna be good. So like you know you should. Halo teman-teman, selamat datang di vlog kami. Saya Anissa Rajani dengan teman-teman saya Ivan Anggara, saya Lutfi Aliani. Kami ingin melakukan eksplorasi bengkel keramik salah satu SMK Negeri 1 Kalasan. Nah, bengkel ini didirikan setelah bengkel mulai dari desain, pembentukan, pengerjaan, pembakaran, hingga finishing. Yuk, stay! Tahun 1995 sampai 1966, Kria Keramik awalnya membuka jurusan 2 kelas karena untuk adanya bantuan re-engineering untuk mengganti jurusan jadi 1 kelas menjadi jurusan akomodasi perhotelan. Makanya keramik menjadi 1 kelas. Dulu di jurusan keramik peralatan sangat minim sekali, jadi belum ada peralatan yang bersifat maksimal. Dulu tanah liat terbuat dari cor-coran semen, dan dulu juga oven masih kecil. Dulu gedung selatan hanya ada jurusan kayu, tekstil, dan keramik. Awalnya SMK Negeri 1 Kalasan mau membuat jurusan seni rupa, namun animonya hanya rendah. Sehingga Bapak Pemimpin memutuskan terkait dengan maraknya pariwisata di Jogja dan banyaknya pergi di hotel-hotel di Jogja, sehingga di SMK Negeri 1 Kalasan membuka jurusan akomodasi perhotelan dan kuliner untuk menyiapkan SDM di pariwisata. Selain itu, benar banget, bukan hanya proses pembuatannya saja yang akan kita pelajari, tapi kita juga akan mengetahui sejarah berdirinya bengkel keramik ini, tujuan pendiriannya, serta fasilitas apa saja yang tersedia untuk siswa. Oh iya, kita juga bakal melihat langsung bagaimana siswa dan siswi di sini berlatih membuat karya keramik, mulai dari yang sederhana sampai yang punya tingkat kesulitan tinggi. Nah, sekarang tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita masuk ke dalam bengkel keramiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Fajarindani ingin mewawancarai salah satu guru keramik. Perkenalkan, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Satrio Dinur Cahyo. Di sini saya sebagai guru kria keramik mengampu kelas 10 dan kelas 11. Baik, Pak, saya akan menanyakan seputar jurusan keramik. Yang pertama, bahan tanah liat seperti apa yang dianggap paling ideal dan apa karakteristik yang membedakannya? Jadi untuk jenis tanah liat itu ada beberapa macam, Mbak. Tergantung dari suhu bakarnya. Kalau di kria keramik sendiri, khususnya di SMK Negeri 1 Kalasan ini menggunakan jenis tanah liat Sukabumi atau biasa disebut itu tanah jenis earthenware karena pembakarannya suhunya rendah. Jadi tanah sendiri ada 3, itu pertama ada tanah liat jenis earthenware, terus porcelain dan stoneware. Jadi tergantung suhu bakarnya. Earthenware suhu bakar rendah, porcelain suhu bakar sedang, kalau stoneware suhu bakar tinggi. Begitu. Kalau di sekolah sini SMK Negeri 1 Kalasan itu menggunakan tanah liat earthenware. Berbeda lagi dengan jenis tanah liat yang digunakan di Kasongan. Kalau di Kasongan itu suhu bakarnya rendah. Itu maksimal 500 derajat Celcius. Kalau di sini menggunakan earthenware itu suhu bakarnya 700 hingga 800 derajat Celcius. Begitu. Baik, Pak. Pertanyaan nomor 2 adalah, menurut Bapak, karya apa yang memiliki nilai artistik yang tinggi? Kalau nilai artistik ya, Mbak ya. Kalau di sini tuh kita kan mengutamakan segi fungsionalnya, segi ergonominya, kegunaannya. Bagaimana semisal ya kita membuat vas bunga. Nilai ergonomi seperti apa vas bunga ini, berfungsi atau enggaknya. Kalau untuk nilai artistik atau nilai mungkin nilai seninya di situ itu nomor kesekian, tapi kita mengutamakan nilai fungsionalnya dulu. Tapi kalau kita membicarakan tentang artistik itu kita menilai dari mungkin bentuk-bentuknya yang unik, vas bunga yang unik, ataupun ornamen-ornamen apa yang kita gambarkan di vas bunga itu. Artistiknya seperti itu. Baik, pertanyaan yang terakhir, mengapa karya tersebut menjadi salah satu memiliki nilai artistik yang tinggi? Jadi untuk kembali lagi ya seperti tadi, bentuk vas bunga ya. Vas bunga itu kan nilai fungsionalnya kan untuk dekorasi benda interior ya, untuk dekorasi ruangan, karena nanti untuk naruh bunga untuk memperindah suatu ruangan tersebut. Untuk nilai artistiknya itu kenapa saya memilih vas bunga, karena dari fungsinya udah bagus, terus nanti ditambah lagi dengan mungkin ornamennya, mungkin bentuknya yang unik, itu bisa menambah nilai artistik dari benda tersebut gitu. Jadi fungsinya dapat, artistiknya atau secara visual kita melihat tuh bagus, indah gitu. Oh iya.
Baik Pak, itu tadi pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Aliausna, ingin mewawancarai salah satu siswa di jurusan keramik. Nama saya adalah Chelsea Syafara. Bagaimana tahapan paling penting dalam proses pembuatan keramik? Tahapan paling penting dalam proses pembuatan keramik itu kita harus menguli tanah liat dengan benar. Karena jika kita menguli tanah liat tidak benar, akan ada gelembung udara yang masuk di dalam tanah. Jika ada gelembung udara yang masuk di dalam tanah, akan menyebabkan keretakan pada karya kita saat dibakar. Adakah langkah-langkah yang sulit dilakukan saat pembuatan produk? Jika ada, pada bagian apa? Menurut saya yang paling sulit itu saat kita menyenterkan tanah liat. Kita kan harus menyenterkan, karena kalau tidak begitu nanti kita membuat misalnya gelas, terus kita membuat mangkuk, itu akan menyebabkan kemiringan yang tidak bagus. Saya Indah Sucianingsih. Baik, di sini saya akan mewawancarai Anda. Kesalahan apa yang paling sering dilakukan pemula di bengkel keramik? Saat lupa menutup karyanya saat akan mau dibentuk dan dilanjutkan keesokan harinya. Terus, berapa lama proses pengeringan karya keramik berlangsung? Kurang lebih 2 mingguan. Baik, terima kasih. Nah teman-teman, ini dia hasil karya siswa SMK Negeri 1 Kalasan. Keren-keren banget, ada yang bergaya tradisional, ada juga yang modern. Baik teman-teman, itu tadi eksplorasi kami di bengkel keramik SMKN 1 Kalasan. Seru banget melihat proses dari tanah liat sampai menjadi karya seni yang siap pakai. Terima kasih sudah mengikuti vlog kami hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dah.